Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut, dan akhirnya lahirlah keturunan beliau, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Istri Ismail itu bernama Fatimah. Fatimah itu bukan orang Yaman. Fatimah itu bukan orang Hadramaut. Fatimah itu bukan orang dari suku Jurhum. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi. Kemudian akhirnya singkat cerita terjadilah proses bagaimana munculnya air Zam-Zam. Nah setelah itu karena ada air, makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Nah suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau tidak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau nggak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di antara suku yang datang itu adalah suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut, dan akhirnya lahirlah keturunan beliau, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Lihat di dalam kitab Kejadian atau Sefer Bereshit pasal 21 ayat 21. Ini kajian filologi. Kajian filologi itu menakutkan banyak orang. Karena apa? Harus konsisten. Ketika ini mengatakan A, di sini harus A. Kalau di sini mengatakan B, di sini harus B. Tidak boleh orang berkata di sini A, di sini jadi B. Dan basisnya apa? Manuskrip. Basisnya apa? Dokumen. Ini saya tunjukkan yang teks aslinya. Wa Yesef bemidbar paran. Wetikah lo immo isya me'eretz Mitzrayim. Wa Yosef, dan dia tinggal. Dia di sini yang dimaksud Ismail. Bemidbar, di padang gurun. Paran, ya di padang gurun, Paran. Wetikah lo, dan telah mengambil untuknya. Siapa yang telah mengambil untuknya? Immo, ibunya. Ibunya telah mengambil baginya. Bagi siapa? Bagi Ismail. Apa? Isya, seorang perempuan, bukan dua orang ya. Me'eretz Mitzrayim, seorang perempuan dari tanah Mesir. Ini kalimat kunci bahwa ibunya telah mengambil satu orang perempuan dari tanah Mesir. Sedangkan di sini ada yang disebut Targum Yonatan ben Uziel. Juga ada Targum Yerusalmi. Jadi Targum Yerusalmi berbeda dengan Targum Yonatan ben Uziel. Di sini ada penjelasan dalam bahasa Aram. Kemudian di sini disebutkan Yatif, dan dia tinggal bemidbara, di padang gurun Deparan. Unesif itate et Adisha. Kemudian dia mengambil seorang perempuan yang bernama Adisha. Dia di sini yang mengambil siapa? Ismail mengambil perempuan menjadi istri yang namanya adalah Adisha. Kemudian di sini ada penjelasan Leh imma et Fatimah. Jadi kemudian ibunya Hagar mengambil baginya, maksudnya untuk Ismail, seorang perempuan lain yang bernama siapa? Fatimah. Ismail pada awalnya itu mengambil perempuan namanya Adisha. Tapi oleh abahnya, yakni Abraham, disuruh menceraikan. Karena dia tidak taat kepada Abraham itu sendiri. Dan itu diceritakan di dalam kitab Pirkei Dera Eliezer. Kitab tafsir tertua dalam tradisi Yahudi, abad pertama Masehi. Kemudian Abraham memerintahkan untuk menikah dengan wanita lain. Nah, Hagar mengambil inisiatif, mengambil perempuan
dari keluarganya sendiri. Mesir. Karena dia dari Mesir. Kemudian disitulah dia mengambil tokoh perempuan dari keluarga Hagar sendiri yang bernama Fatimah. Kenapa? Abraham mengambil Rifka sebagai istri Ishak. Rifka itu sebagai istrinya Ishak dari keluarga besarnya di tanah Aram. Sebagaimana Hagar, istri Abraham, mengambil perempuan menjadi istrinya Ismail juga berasal dari keluarganya Hagar sendiri. Saya menjawab dari tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi mengatakan istri Ismail itu bernama Fatimah. Fatimah itu bukan orang Yaman. Fatimah itu bukan orang Hadramaut. Fatimah itu bukan orang dari suku Jurhum. Tapi Fatimah itu dari keluarga besar Fir'aun dari Mesir. Sebagaimana Hagar juga dari Mesir. Yang jadi pertanyaan besar, kalau istri Ismail itu berasal dari Yaman, siapakah namanya? Namanya di dalam tradisi Islam yang dikenali, namanya aneh. Kalau kita cerdas memahami, itu pasti bertanya. Namanya adalah Sayyidah binti Mudad binti Amru al-Jurhumi. Tahu maksudnya? Sayyidah itu nama atau gelar? Sayyidah itu kan artinya Tuan Putri, bukan nama orang kan? Tuan Putri. Sayyidah Fatimah berarti Siti Fatimah. Sayyidah Khadijah berarti Siti Khadijah. Sayyidah itu nama atau bukan? Gelar kan? Sayyidah Fatimah berarti ini Tuan Putri Fatimah. Sayyidah Hajar berarti Siti Hajar. Sayyidah Sarah, Siti Sarah. Yang kalau disebut Al-Jurhumi tadi, namanya disebutkan itu Sayyidah binti Mudad binti Amru Al-Jurhumi. Apakah ini nama? Beda nama, nggak jelas. Kalau kita berpikir kritis, pasti bertanya, berarti ini ada namanya tapi nggak disebutkan. Kenapa nggak disebutkan? Karena ini nggak valid data ini. Oke, sekarang kalau mengacu pada kitab-kitab Islam, itu dokumen abad keberapa? Abad ke-7? Nggak mungkin. Ibnu Katsir hidup pada abad keberapa? Belasan. Islam abad ke-7. Dokumen yang sangat-sangat belakangan. Dan sumbernya nggak jelas. Sedangkan dokumen yang lebih kuno, bahkan mengacu pada Dead Sea Scroll, menyebutkan nama Fatimah. Bahkan kalau kita mau merujuk nama ini, itu kita bisa mengacu juga dokumen Herodotus. Herodotus, sejarawan Yunani yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, menyebutkan seorang putri dari Mesir yang menyebutkan nama Pretima. Itu satu versi. Yang satu lagi versi menyebut Fatimah. 5 sebelum Masehi. Berarti nama ini sangat populer sebagai nama agung, nama yang mulia dari tradisi Mesir. Bukan dari tradisi Jurhum, bukan dari tradisi Yamani. Sekarang kalau kita mau jujur, lebih bangga mana kita? Menyebut istri Nabi Ismail dari keluarga besar Sayyidah Hajar, dari keluarga Fir'aun, apa dari keluarga Al-Jurhumi, yang tidak jelas siapa namanya. Saya ingin bukti siapa namanya istri Nabi Ismail yang melahirkan 12 raja tadi itu. 12 raja loh, 12 bukan raja. 12 orang biasa. Iya. 12 raja yang nama perempuannya disebutkan. Paling top markotop. Hanya disebutkan Sayyidah binti Mudad binti Amru Al-Jurhumi. Kalau diterjemahkan, seorang perempuan, anaknya Mudad, anaknya Amru, orang Jurhum. Siapa perempuan ini? Nggak jelas namanya. Sekalipun dokumen Yahudi yang tidak sepaham dengan kita, tapi orang Yahudi itu memuliakan Sayyidah Hajar atau menyudutkan Sayyidah Hajar. Memuliakan istri Ismail yang disebut Fatimah, atau justru menjelekkan sang tokoh ini. Bicara dokumen itu, semua harus berbasis pada data yang lebih akurat. Dan yang kedua, dokumen itu tidak hanya dokumen sepihak. Harus ada dokumen pembanding eksternal. Bukan hanya berdasar pada satu manuskrip, tapi juga manuskrip yang lain. Ternyata bukan hanya di dalam kitab Targum Yonatan bin Uziel nama Fatimah itu muncul. Tapi dalam juga Pirkei de Rav Eliezer, kitab tafsir tertua yang ditulis pada abad pertama Masehi dan tradisi Yahudi. Kita kan berbasis pada data yang lebih otentik. Namanya jelas, dari keluarga Sayyidah Hajar, dari keturunan Fir'aun, orang bangsawan, atau dari orang Yaman, kelompok Al-Jurhumi, yang tidak jelas siapa namanya, dan tidak jelas dokumennya. Dan sumbernya dari mana? Tiba-tiba muncul nama itu. Apakah Nabi mengatakan secara langsung namanya itu? Nggak ada. Kita berpikir lebih keras. Kenapa kok disebut nama Fatimah sebagai istri Nabi Ismail? Padahal ini dokumen abad pertama Masehi.
Yang Islam waktu itu belum Belum ada. muncul. Orang yang cerdas dan waras bisa menalar secara cerdik cerdas.